musik pembuka yang ceria dan lucu dengan suara meong. Hai para orang tua kucing dan budak-budak setia di seluruh dunia. Selamat datang kembali di kanal kami. Coba bayangkan skenario ini. Anda sedang santai, mungkin lagi baca buku, atau mungkin lagi pusing mikirin cicilan. Tiba-tiba dari sudut mata Anda, sesosok makhluk berbulu mendekat dengan tatapan serius. Dia berjalan, lalu, duk! Sebuah hantaman lembut mendarat di kaki, tangan, atau bahkan jidat Anda. Anda tersenyum, mengelusnya, dan berpikir, oh, dia sayang sama aku. Bener kan? Nah, bagaimana kalau saya bilang, Anda salah paham? Anda pikir dia cuma bilang halo. Atau mungkin kabel di otaknya ada yang korslet sedikit. Hari ini, kita akan bongkar tuntas misteri di balik serudukan cinta yang ternyata jauh lebih dalam dari sekadar sapaan. Ini adalah deklarasi, sebuah klaim, sebuah penegasan, bahwa Anda adalah miliknya. Siap untuk tahu kebenarannya? Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, siapa nama diktator berbulu yang menguasai rumah kalian? Ayo kita mulai! Oke, sebelum kita masuk ke inti gosip perkucingan ini, kita perlu pahami dulu dasar-dasar cara kerja otak kucing. Ingat, di balik mata imut dan bulu lembut itu, ada jiwa seorang predator teritorial. Bagi kita, manusia dunia ini didominasi oleh apa yang kita lihat. Oh, rumah ini bagus warnanya. Wah, mobil itu keren. Tapi bagi kucing, dunia adalah sebuah peta aroma raksasa. Bagi mereka, informasi terpenting bukanlah visual, melainkan bau. Sofa ini baunya seperti aku. Aman. Sepatu ini baunya aneh. Bau dunia luar yang penuh bahaya dan anjing harus segera ditangani. Seluruh hidup mereka berputar pada siapa baunya seperti apa dan di mana bauku berada. Memahami ini adalah kunci untuk membuka semua perilaku aneh mereka, mulai dari menggaruk sofa kesayangan Anda hingga tentu saja menyeruduk Anda seolah-olah Anda adalah tiang gawang. Mari kita mulai dengan fakta paling mengejutkan. Serudukan kepala, atau yang kerennya disebut bunting, bukanlah ciuman versi kucing. Oh bukan. Itu adalah cara kucing Anda menempelkan akta tanah, tak terlihat ke jidat Anda. Anggap saja ini adalah upacara cap jempol, tapi menggunakan dahi dan meninggalkan jejak aroma yang hanya bisa dideteksi oleh indera penciuman super mereka. Saat kucing Anda melakukan banting, dia sebenarnya sedang berkata, orang ini dengan segala keanehannya yang suka mandi setiap hari dan tidak bisa menjilat punggungnya sendiri adalah properti saya. Semua kucing lain harap jaga jarak. Manusia ini sudah ada yang punya. Ini adalah bentuk klaim yang paling utama dan paling personal. Dia tidak hanya menandai wilayahnya, tapi dia menandai Anda sebagai bagian terpenting dari wilayah kekuasaannya. Jadi, setiap serudukan adalah pengingat lembut bahwa Anda telah dianeksasi ke dalam kerajaan kucing miliknya. Selamat, Anda sekarang adalah aset berharga. Sekarang Anda mungkin bertanya, oke, jadi dia menandai saya. Tapi pakai apa? Spidol tak terlihat? Jawabannya jauh lebih canggih dari itu. Teman-teman, wajah kucing Anda adalah sebuah laboratorium kimia berjalan yang sangat produktif. Di beberapa area di wajahnya, terutama di dahi, pipi, dan dagu, terdapat kelenjar aroma khusus. Kelenjar ini menghasilkan zat kimia yang disebut feromon. Setiap kucing memiliki resep feromon yang unik, seperti sidik jari atau tanda tangan. Ini adalah parfum eksklusif mereka. Eau de Meong nomor 5 yang tidak bisa dibeli di toko manapun. Ketika dia menggesekkan atau menyerudukkan bagian-bagian ini ke Anda, dia secara efektif mentransfer tanda tangan kimianya ke permukaan kulit atau pakaian Anda. Proses ini disebut scent marking atau penandaan aroma. Jadi wajah imut yang Anda lihat itu sebenarnya adalah alat stempel super canggih untuk mengklaim semua yang dia anggap miliknya, termasuk Anda. Ayo kita bahas lebih dalam soal feromon ini. Apa sih sebenarnya benda ajaib ini? Feromon adalah sinyal kimia yang digunakan hewan untuk berkomunikasi satu sama lain. Anggap saja ini adalah versi kuno dari update status di media sosial. Ketika kucing Anda meninggalkan feromonnya pada Anda, dia tidak hanya mengatakan ini milikku. Dia juga meninggalkan pesan yang jauh lebih kompleks. Pesan itu bisa berarti, aku merasa aman dan nyaman di sini. Ini adalah wilayah yang akrab dan aman. Atau orang ini adalah bagian dari kelompokku, dia terpercaya. Bagi kucing lain yang mungkin mencium aroma ini pada Anda, pesannya jelas. Orang ini sudah diklaim oleh kucing yang percaya diri dan mapan. Jangan macam-macam.
Jadi feromon ini berfungsi ganda sebagai penanda kepemilikan, sekaligus sebagai penanda rasa nyaman dan aman. Ini adalah cara si Anabul membangun dunianya sendiri yang penuh dengan aroma yang menenangkan dan familiar, dan Anda adalah pilar utama di dunia itu. Pernahkah Anda memperhatikan kapan momen favorit kucing Anda untuk melakukan banting? Seringkali, itu terjadi tepat setelah Anda pulang ke rumah setelah seharian bekerja atau bepergian. Anda baru saja meletakkan tas, melepas sepatu, dan tiba-tiba dia sudah ada di sana, menuntut untuk menyeruduk. Ini bukan kebetulan. Coba bayangkan dari sudut pandangnya. Anda, properti kesayangannya, baru saja kembali dari dunia luar yang liar dan tidak dikenal. Anda pulang dengan membawa sejuta aroma asing yang menempel di pakaian dan kulit Anda. Bau kantor, bau asap kendaraan, bau warung makan siang, atau, yang paling parah, bau kucing atau anjing lain yang Anda elus di jalan. Bagi kucing Anda, ini adalah sebuah pelanggaran aroma. Anda terkontaminasi. Jadi, ritual banting saat Anda pulang adalah misinya untuk memperbaiki bau Anda. Dia perlu segera menutupi semua aroma asing itu dengan aroma miliknya yang familiar dan aman. Ini adalah caranya mengatakan, "Selamat datang kembali di rumah. Sekarang diam, biar aku stempel ulang kamu." Klaim kepemilikan ini tidak terbatas pada Anda saja. Jika Anda perhatikan, kucing Anda adalah seorang tuan tanah yang sangat rajin. Dia akan secara rutin berpatroli di wilayahnya dan melakukan banting pada berbagai benda mati. Sudut sofa, kaki meja, tepi laptop saat Anda sedang bekerja. Bahkan tumpukan pakaian bersih yang baru Anda angkat. Semua benda ini dianggap sebagai bagian penting dari kerajaannya. Dengan menandai benda-benda ini, dia menciptakan lingkungan yang membuatnya merasa aman dan terkendali. Ini seperti manusia yang mendekorasi rumahnya dengan barang-barang yang disukai. Bedanya, dekorasi kucing adalah aroma. Ketika dia menyeruduk laptop Anda, dia tidak sedang mencoba membantu Anda bekerja. Dia sedang menyatakan, "Alat aneh yang menyala dan hangat ini, yang menyita perhatian budakku, juga merupakan milikku." Jadi, jangan heran jika seluruh rumah Anda, dari furnitur hingga penghuninya, telah dicap sebagai properti kerajaan kucing. Bagaimana jika Anda memiliki lebih dari satu kucing di rumah? Apakah akan terjadi perang aroma? Justru sebaliknya. Perilaku bunting memainkan peran sosial yang sangat penting dalam rumah tangga multi kucing. Ketika kucing-kucing yang hidup bersama saling menyeruduk satu sama lain atau menyeruduk Anda secara bergantian, mereka sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka sedang menciptakan apa yang disebut oleh para ahli sebagai aroma koloni atau group scent. Ini seperti mereka semua setuju untuk memakai parfum keluarga yang sama. Dengan berbagi aroma, mereka memperkuat ikatan sosial mereka dan mengurangi potensi konflik. Ini adalah cara mereka untuk mengatakan, "Kita semua adalah bagian dari kelompok yang sama. Kita adalah keluarga." Jadi, ketika Anda dielus oleh beberapa kucing secara bergantian, Anda sedang dilibatkan dalam ritual pencampuran aroma yang sakral. Anda secara resmi menjadi pusat dari aroma koloni tersebut, seorang pilar pemersatu yang baunya disukai semua. Perilaku banting ini bukanlah sesuatu yang baru ditemukan oleh kucing rumahan modern. Ini adalah warisan kuno yang diturunkan dari nenek moyang liar mereka. Di alam liar, kucing besar seperti singa juga menunjukkan perilaku serupa. Anggota dalam satu kawanan singa akan saling menggesekkan kepala dan tubuh untuk memperkuat ikatan sosial dan menciptakan aroma kawanan yang unik. Ini membantu mereka mengenali anggota kelompok dan membedakan mana kawan dan mana lawan. Kucing liar yang lebih kecil juga menggunakan penandaan aroma untuk menandai batas wilayah mereka dan berkomunikasi dengan kucing lain dari kejauhan. Jadi, ketika kucing domestik Anda yang gembul dan manja itu menyeruduk Anda, dia sebenarnya sedang menyalurkan naluri purba yang telah ada selama ribuan tahun. Dia mungkin terlihat seperti bantal berbulu yang menggemaskan, tetapi di dalam hatinya, dia adalah seekor singa kecil yang sedang menandai anggota kawanannya yang paling penting, Anda. Tidak semua serudukan diciptakan sama. Pernahkah Anda merasakan perbedaannya? Ada kalanya serudukan itu terasa seperti sentuhan kapas yang sangat lembut dan hati-hati. Di lain waktu rasanya seperti dihantam oleh bola bowling berbulu dengan kekuatan penuh. Intensitas serudukan ini bisa menyampaikan nuansa pesan yang berbeda. Serudukan yang lembut dan berlama-lama biasanya merupakan tanda kasih sayang yang mendalam dan kepercayaan penuh. Ini seperti pelukan hangat yang mengatakan,
Aku sangat nyaman bersamamu. Sementara itu, serudukan yang lebih keras dan tegas seringkali memiliki unsur permintaan. Mungkin dia ingin perhatian lebih, ingin bermain, atau sedang mencoba mengarahkan Anda ke mangkuk makanan yang kosong. Terkadang, serudukan yang sangat keras juga bisa menjadi tanda kegembiraan yang meluap-luap. Dia begitu senang melihat Anda sehingga dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Jadi, perhatikan kekuatannya. Itu adalah volume dari apa yang ingin dia katakan. Mari kita menjadi lebih spesifik, karena dalam dunia kucing, detail itu penting. Ada sedikit perbedaan antara bunting, serudukan dahi, dan sekadar gosokan pipi. Keduanya adalah bentuk penandaan aroma dan kasih sayang, tetapi ada nuansa yang berbeda. Gosokan pipi seringkali lebih bersifat sosial dan ramah. Ini adalah caranya mengatakan, "Hai, aku suka kamu, mari berteman." Ini adalah gestur yang sering mereka lakukan pada kucing lain yang mereka anggap teman. Namun, banting menggunakan dahi dan area di antara mata dan telinga adalah gestur yang lebih dalam dan lebih posesif. Ini adalah tindakan yang biasanya disediakan untuk anggota keluarga inti dan properti paling berharga. Jadi, jika kucing Anda lebih sering menggosokkan pipinya, dia menganggap Anda teman baik. Jika dia sering memberikan serudukan dahi penuh, selamat, Anda telah dipromosikan dari teman menjadi properti pribadi yang tidak bisa diganggu-gugat. Pangkat Anda naik. Sekarang, mari kita hancurkan beberapa mitos populer seputar bunting. Mitos pertama yang paling umum. Dia menyeruduk karena dia lapar dan mau minta makan. Oke, ini ada sedikit benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar. Kucing adalah makhluk yang sangat cerdas. Mereka dengan cepat belajar pola sebab akibat. Mereka tahu bahwa jika mereka melakukan sesuatu yang imut dan membuat Anda senang, seperti menyeruduk, kemungkinan besar Anda akan memberikan hadiah, seperti elusan atau makanan. Jadi, ya, mereka mungkin melakukan bunting di sekitar waktu makan untuk memanipulasi Anda secara halus. Namun akar dari perilaku ini bukanlah rasa lapar. Akar utamanya tetaplah kasih sayang dan penandaan. Rasa lapar hanyalah motivator tambahan. Anggap saja ini seperti seorang anak yang memeluk ibunya sebelum meminta uang jajan. Pelukannya tulus, tetapi ada agenda tersembunyi. Kucing Anda juga begitu. Mitos kedua yang lebih konyol, tapi kadang-kadang muncul. Kucingku menyeruduk terus, jangan-jangan dia sakit kepala. Tenang, teman-teman. Kucing Anda tidak sedang mencoba menghilangkan migrain dengan membenturkan kepalanya ke tulang kering Anda. Perilaku bunting adalah tindakan yang sepenuhnya disengaja, terkontrol, dan positif. Ini adalah tanda kesehatan emosional dan fisik yang baik. Kucing yang merasa stres, cemas, atau sakit justru cenderung akan menarik diri dan bersembunyi, bukan mencari kontak fisik yang akrab. Jadi, jika kucing Anda aktif mencari Anda untuk menyeruduk, itu adalah pertanda baik. Itu berarti dia merasa aman, bahagia, dan terikat dengan Anda. Dia tidak butuh aspirin, dia hanya butuh Anda untuk menerima stempel kepemilikan darinya dengan sukarela. Namun, ada satu pengecualian penting yang akan kita bahas nanti. Jadi tetap tonton ya. Oke, jadi majikan berbulu Anda datang untuk menandai Anda. Bagaimana respons terbaik dari seorang budak yang baik? Aturan nomor 1, jangan pernah menolaknya atau mendorongnya menjauh secara kasar. Banting adalah momen di mana kucing Anda sedang berada dalam kondisi paling percaya dan rentan. Menolaknya bisa membuatnya bingung dan sakit hati. Respons terbaik adalah dengan menerima gestur tersebut. Anda bisa sedikit memiringkan kepala Anda untuk menyambut serudukannya. Anda juga bisa mengulurkan tangan atau jari Anda sebagai target. Setelah dia selesai, berikan elusan lembut di area yang baru saja dia gunakan untuk menandai Anda, pipi, dahi, atau di bawah dagu. Ini akan semakin memperkuat ikatan dan membuatnya merasa dihargai. Dengan merespons secara positif, Anda mengirimkan pesan kembali kepadanya. Pesan diterima. Aku juga menyayangimu dan aku menerima statusku sebagai propertimu. Hubungan timbal balik yang sempurna. Sekarang, bagaimana jika terjadi sebaliknya? Anda menonton video ini dan berpikir, tunggu dulu, kucingku hampir tidak pernah menyerudukku. Apakah dia diam-diam membenciku? Tenang, jangan panik dan jangan langsung mengemas koper si Anabul. Sama seperti manusia, setiap kucing memiliki bahasa cinta yang berbeda. Banting hanyalah salah satu dari sekian banyak cara kucing menunjukkan kasih sayangnya. Beberapa kucing mungkin bukan tipe penyeruduk. Mereka mungkin lebih suka menunjukkan cintanya dengan cara lain. Mungkin dia adalah tipe pemijat yang hobi membuat roti di pangkuan Anda.
Mungkin dia adalah tipe pengekor yang selalu mengikuti Anda dari ruangan ke ruangan. Atau mungkin dia adalah master dari kedipan lambat, slow blink, yang merupakan ciuman versi kucing dari kejauhan. Jadi, jika kucing Anda tidak melakukan banting, coba perhatikan cara-cara lain dia berkomunikasi. Kemungkinan besar, dia mencintai Anda sama dalamnya, hanya saja dengan cara yang lebih subtil. Perilaku bunting tidak hanya terjadi antara kucing dan manusia. Ini adalah bagian krusial dari diplomasi antar kucing. Ketika dua kucing yang akrab bertemu, mereka seringkali akan saling menyapa dengan menggesekkan pipi dan tubuh, serta saling menyeruduk kepala. Ini adalah cara mereka untuk check-in satu sama lain dan memperbarui aroma koloni yang sudah kita bahas tadi. Ini adalah versi kucing dari jabat tangan atau pelukan yang menegaskan kembali ikatan persahabatan mereka. Dengan saling bertukar aroma, mereka terus-menerus mengingatkan diri sendiri. Hei, kamu adalah bagian dari gengku. Kita aman bersama. Mengamati interaksi ini bisa sangat menghangatkan hati. Ini menunjukkan bahwa di balik citra mereka sebagai hewan penyendiri, kucing mampu membentuk ikatan sosial yang kompleks dan penuh kasih sayang dengan sesama jenisnya, selama ada cukup makanan dan kotak pasir untuk semua. Salah satu pemandangan paling lucu di dunia hewan peliharaan adalah ketika seekor kucing memutuskan untuk melakukan banting pada hewan lain yang bukan kucing, terutama anjing, yang ukurannya jauh lebih besar. Coba bayangkan seekor kucing seberat 4 kg dengan percaya diri mendekati seekor Golden Retriever seberat 30 kg dan menyeruduk kakinya. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah puncak dari arogansi dan rasa percaya diri seekor kucing. Dalam benaknya, kucing itu sedang menyatakan, makhluk besar, berisik, dan terlalu bersemangat ini juga milikku. Anjing tersebut yang seringkali tidak mengerti apa yang sedang terjadi, biasanya hanya akan diam dengan ekspresi bingung. Bagi kucing, tidak peduli ukuran atau spesies, jika Anda tinggal di bawah atap yang sama, Anda adalah bagian dari wilayah kekuasaannya dan oleh karena itu harus ditandai. Ini adalah bukti nyata bahwa dalam hal kepemilikan, kucing tidak mengenal batas. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting, jadi mohon perhatikan baik-baik. Ada perbedaan besar antara banting dan perilaku yang disebut head pressing, menekankan kepala. Banting adalah tindakan aktif, di mana kucing sengaja menyeruduk Anda, furnitur, atau hewan lain. Ini adalah perilaku sosial yang positif. Sebaliknya, head pressing adalah ketika kucing secara kompulsif menekan kepalanya ke permukaan yang keras dan diam, seperti dinding atau lantai, untuk waktu yang lama tanpa alasan yang jelas. Ini bukan tanda kasih sayang. Head pressing adalah tanda bahaya serius yang bisa mengindikasikan masalah neurologis, keracunan, atau penyakit parah lainnya. Jika Anda melihat kucing Anda melakukan ini, segera hubungi dokter hewan. Jadi, ingat ya, serudukan penuh cinta ke arah Anda. Itu bagus. Menekankan kepala ke tembok tanpa henti. Itu darurat medis. Memahami perbedaannya bisa menyelamatkan nyawa anabul Anda. Untuk menggambarkan betapa seriusnya kucing dalam hal ini, izinkan saya bercerita tentang General Meow, seekor kucing fiktif dengan ambisi teritorial yang tak terbatas. Setiap pagi, General Meow memulai patrolinya. Pertama, dia menyeruduk semua kaki manusia di rumah. Selesai. Kemudian dia beralih ke sofa, menandai setiap sudutnya. Selesai. Mangkuk makanannya sendiri, tentu saja diseruduk. Tapi General Meow tidak berhenti di situ. Ketika tukang pos datang, dia akan menggesekkan badannya ke tas surat. Ketika belanjaan baru datang, setiap kantong plastik harus dicap. Puncaknya adalah ketika tetangga memarkir mobil baru di depan rumah. General Meow melihatnya sebagai invasi. Dengan gagah berani, dia menyelinap keluar dan menyeruduk ban mobil itu dengan penuh semangat. Dalam benaknya, dia baru saja mengklaim sebuah kendaraan lapis baja untuk kerajaannya. Kisah ini mungkin terdengar konyol, tetapi ini menggambarkan dengan sempurna pola pikir kucing. Jika aku bisa mencapainya, itu milikku. Kekuatan feromon dalam menenangkan kucing begitu kuat, sehingga manusia dengan segala kecerdikannya telah mencoba untuk memalsukannya. Anda mungkin pernah mendengar atau melihat produk seperti Feliway. Produk ini adalah penyemprot atau diffuser yang melepaskan feromon sintetis yang meniru feromon wajah yang ditinggalkan kucing saat melakukan banting. Idenya adalah untuk menciptakan lingkungan yang terasa aman dan familiar bagi kucing, terutama dalam situasi yang penuh tekanan seperti pindah rumah, perjalanan ke dokter hewan, atau saat ada anggota keluarga baru.
Dengan menyemprotkan aroma bahagia ini di sekitar rumah, kita pada dasarnya mencoba mengatakan kepada kucing dalam bahasanya sendiri, "Tenang, semuanya baik-baik saja di sini. Ini adalah tempat yang aman." Ini adalah bukti betapa pentingnya penandaan aroma bagi kesejahteraan emosional kucing, sampai-sampai ada industri yang didedikasikan untuk menirunya. Ingat, banting jarang sekali datang sendirian. Ini adalah bagian dari sebuah paket komunikasi yang lengkap. Perhatikan bahasa tubuh lain yang menyertainya. Seringkali, saat melakukan banting, mesin dengkuran, purr, si kucing akan menyala dengan volume maksimal. Ekornya mungkin akan berdiri tegak dengan ujung yang sedikit melengkung seperti tanda tanya, yang merupakan tanda kebahagiaan dan keramahan tingkat tinggi. Dan yang paling penting, perhatikan matanya. Dia mungkin akan menatap Anda dengan tatapan lembut dan melakukan kedipan lambat yang terkenal itu. Ketika semua sinyal ini, serudukan, dengkuran, ekor tegak, dan mata yang berkedip lambat, terjadi secara bersamaan, Anda sedang menerima paket deklarasi cinta dan kepemilikan yang paling lengkap dari kucing Anda. Ini adalah momen di mana dia paling terbuka dan paling jujur dengan perasaannya. Hargailah momen emas ini. Jadi, setelah semua penjelasan ini, mari kita simpulkan. Serudukan kepala dari kucing Anda adalah sebuah kehormatan besar. Ini adalah tanda bahwa Anda bukan lagi sekadar penyedia makanan atau pembersih kotak pasir. Anda telah diangkat menjadi bagian inti dari dunianya, properti yang paling berharga, sumber utama rasa aman dan kenyamanannya. Setiap kali dia menandai Anda, dia memperbarui ikatan di antara kalian berdua dan memperkuat tempat Anda di hatinya dan di petanya. Anda telah resmi menjadi properti kucing. Tidak ada jalan untuk kembali. Anda bisa mencoba mandi untuk menghilangkan baunya, tetapi jangan khawatir. Dia akan dengan sabar dan tekun menandai Anda lagi besok. Terimalah takdir Anda sebagai pilar beraroma kucing di kerajaannya. Ini adalah peran yang mulia, bukan? Jadi, lain kali bos kecil Anda datang dan, "Duk, jangan lagi hanya berpikir lucunya. Sekarang Anda tahu yang sebenarnya." Itu adalah upacara penobatan di mana Anda secara resmi dinyatakan sebagai properti berharga miliknya, ditandai dengan parfum paling eksklusif di dunia. Meskipun status kita di rumah kadang-kadang terasa seperti kita hanyalah furnitur berjalan yang bisa membuka kaleng makanan, kita semua tahu kita tidak akan menukarnya dengan apapun di dunia, kan? Jika Anda setuju, tekan tombol like. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan dosis kegilaan dan fakta menarik seputar kucing dari kami setiap minggunya. Dan yang terpenting, bagikan video ini ke teman Anda yang juga perlu sadar akan status sebenarnya mereka di rumah. Sebagai pertanyaan terakhir untuk kalian semua, apakah kucing Anda lebih sering menyeruduk Anda atau sofa? Jujur ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi budak yang baik.